penggiat medsos sejak dulu ya, sampai follower saya tuh 4.150.000 lebih lah. Karena apa? Karena saya suka nanggapi orang. Itu juga saya mungkin satu-satunya menteri yang berinteraksi sendiri dengan tangan saya sendiri dengan medsos. Nah, ketika Rizal bilang Mahfud MD itu intelektualnya merosot dan menjadi penjilat, itu kan udah ada hubungannya dengan yang kita diskusikan. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur, kan gitu, kan setara itu. Lalu dia bilang Mahfud MD itu menghina pendiri negara karena mengatakan para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Di mana sumbernya? Berarti goblok. Berarti dia, saya bilang, Anda mencerita orang dengan cara itu. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam, saya enggak. Saya bilang begitu. Saya enggak. Anda bilang saya lawan. Dan ini enggak ada hubungannya dengan argumen, karena argumen sudah. Argumen kan sudah saya katakan, yang saya katakan tadi itu kan argumen. Kalau mau argumen itu dong intelektual. Tapi lalu bilang intelektualnya merosot, itu sudah personal. Kan gitu. Apa? Mau tanya apa lagi? Kalau debat terbuka sama Rizal Ramli mau nggak? Wah, untuk apa? Rizal enggak inilah. Kan sudah terbuka. Cuma ditulis. Iya kan? Kan sudah Anda sering lihat Rizal berdebat tak sengansal dengan TV. Sesudah dia ngomong, dia pulang duluan. Kan selalu gitu. Masa mau berdebat lagi? Itu Anda lihat di televisi tuh. Yang peringatan 30 September. Wah, terus dia pamit. Hanya WA ke saya, Mas, saya duluan ya, Mas. Pakai WA. Dia sudah maki-maki orang banyak. Masa saya suruh berdebat sama dia? Tapi kalau minum kopi dengan dia masih sering. Dan besok saya mau minum kopi lagi. Saya prihatin sekaligus kaget. Memang pemerintah lagi panik, tapi kok tega-teganya? Mohon maaf, ini sih udah zolim lah. Kalau Anda lihat di pemberitaan dan di medsos itu kan tekanan, apalagi di situ ada kalimat-kalimat yang menurut saya tekanan ngawur gitu. Institusi-institusi kita dirusak gitu. Ya, DPR-nya jadi tidak berfungsi, MK-nya dipreteli, KPK dipreteli, jadi saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar. Padahal dalam mengurusi negara perlu sekali sistem, ya, dan masing-masing subsistem ada fungsinya. Tapi kalau sub-subsistem itu dirusak, hukum jadi amburadul, rakyat nggak ada yang bela. Saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar. Baru-baru ini jagat maya dihebohkan oleh aksi tweet war atau saling serang antara Menko Polhukam Mahfud MD dan juga ekonom senior Rizal Ramli di media sosial Twitter. Saling serang antar keduanya pun berawal dari persoalan polemik Perpu Ciptaker. Awalnya, Rizal Ramli mencuitkan potongan pernyataan yang diduga dilontarkan oleh Mahfud MD soal malaikat yang masuk lingkaran kekuasaan bisa menjadi iblis. Di akun Twitter pribadinya dengan akun @ramlirizal, cuitan itu pun dibuat dalam koridor mengkritisi Perpu Cipta Kerja. Merasa tidak terima, Mahfud MD pun menimpali pernyataan Rizal Ramli tersebut lewat akun Twitternya @mohmahfudmd. Mahfud MD pun membantah pernyataan yang pernah mengutarakan hal tersebut. Ia bahkan menilai Rizal Ramli ngawur dan bodoh karena tidak melihat ucapannya itu secara utuh. Sentilan itu pun dilakukan Mahfud MD lewat akun Twitter resminya @mohmahfudmd. Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang begitu? Ayo, saya bilangnya bukan begitulah, tapi begini. Tulis Mahfud MD seperti yang dikutip pada hari Kamis 5 Januari 2023. Perdebatan keduanya pun menjadi riuh di lini media sosial Twitter. Bahkan nama Mahfud MD pun menjadi trending topik di akun Twitter imbas cuitannya tersebut. Dalam cuitan itu, Mahfud MD membalas dengan menjelaskan ucapannya yang pernah dilontarkannya.
Memang kritikan Rizal Ramli cukup membuat geram, bahkan sempat dikatakan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD menyindir ekonom Rizal Ramli saat keduanya masih di acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa 11 Februari 2020 silam. Mahfud MD saat itu mengatakan yang menjadi masalah adalah apakah semua pihak mau bekerja sama membangun demokrasi Indonesia. Menurut Mahfud MD, untuk memperbaiki demokrasi itu terletak pada memperbaiki partai politiknya. Lalu Mahfud MD menyindir Rizal Ramli bahwa banyak pihak gemar mengkritik, namun saat ditanya solusi tidak bisa menjawab. Hal itu diibaratkan dengan cerita konferensi internasional tikus-tikus di Kairo. Tapi saat ditanya bagaimana cara memperbaikinya, kok semuanya ngeluh gitu? Ya sama saja dengan cerita konferensi internasional tikus-tikus di Kairo itu. Kesimpulannya kucing harus dikasih kalung, tapi ketika dikatakan gimana cara masang kalung kelentengan ke kucing, tidak ada yang berani. Sama juga kita juga seperti itu begitu Pak, ujar Mahfud MD. Lantas Mahfud MD juga menyinggung soal akhlak yang sebelumnya juga sudah dibahas oleh Rizal Ramli. Oleh sebab itu saya katakan ayo dong kita ini sebisa-bisa kerja dari posisi kita masing-masing, dari yang mungkin sehingga akhlak itu menjadi kata kunci, lanjut mantan Menteri Pertahanan tersebut. Mahfud MD tidak setuju pernyataan Rizal Ramli yang menyebut akhlak dan ilmu itu beda persoalan. Menurutnya ilmu itu adalah bagian dari akhlak sehingga Menteri asal Madura tersebut meminta agar soal akhlak tersebut dipisah dari ilmu. Bahkan kemampuan manajerial juga bagian dari akhlak.